Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasya Kusumani Wardani dengan NIM 24104140889 dari kelas C Sains Informasi. Izin Bapak, pada kesempatan kali ini saya akan merekam mengerjakan soal UAS TIK dengan dosen pengampu Bapak dosen Laude Ahmad Sabil. Oke, untuk 1000 datanya sendiri, minimal 1000 data, saya ada sekitar 1299 data dari Student Depression Dataset yang bersumber dari kaggle.com. Oke, langsung aja kita mulai. Untuk nomor 1, kita masukin localhost, Postgres, 5432, Postgres lagi, terus password kita. Nah, untuk step pertama kita harus create table pertama dulu. Create table nama data kita. Kok double I ya? Student Depression Dataset. Terus kita spasi dan buka kurung. Terus kita enter deh. Terus kita masukkan ID serial primary key. Oke, izin Bapak, karena kolom saya banyak, ada sekitar 17-an. Jadi kolom-kolom itu sudah saya pindahkan ke notepad dan sudah dengan berserta varchar-nya sendiri dan numerik bahkan integernya. Nanti akan saya jelaskan kenapa saya memilih varchar, numerik, dan integer di tiap kolom-kolomnya itu. Untuk mempersingkat waktu juga. Biar nanti kalau saya error ke depannya, ini video nggak akan terlalu panjang. Oke, di sini varchar itu ada di gender, profession, academic, dan lain-lain. Nah, untuk varchar sendiri itu kan dia berupa kayak kolom yang isiannya itu kalimat gitu. Nah, untuk di sini tuh varchar saya ngambilnya random aja sesuai yang Bapak bilang. Yang penting jangan lebih dari 150 untuk maksimal berapa katanya gitu. Oke, terus ada numerik. Kalau numerik itu tuh buat yang nanti isinya itu berupa kayak desimal gitu. Terus kenapa di H itu numerik? Seharusnya H itu kan integer ya, bilangan bulat. Cuma di kolomnya itu isinya itu ada desimal terus belakangnya itu rata-rata kayak 000 gitu sih sebenarnya, tapi ya saya buat numerik aja biar lebih gampang. Terus yang terakhir depression integer itu dia berupa angka bilangan bulat. Nah, karena depression integer itu udah paling akhir, kita nggak usah pakai koma lagi, langsung aja kita enter dan kita tutup kurung menggunakan semikolon atau titik koma. Terus kita enter, nanti dia bakal create table. Jadi table pertama dari student depression dataset udah jadi. Langsung aja kita bikin ininya, select from. Iya, kita bikin table ya, astaga. Select from, rumusnya itu select bintang from dari data kita tadi. Terus kita enter, abis itu kita titik koma, terus kita masukkan kita enter. Nah, nanti bakal kayak gini, nanti dia bakal nyantumin kayak semua kolom-kolomnya itu dari ID sampai depression. Lanjut, kita copy si data kita tadi, terus kita buka kurung.
Oke, mempersingkat waktu lagi karena saya sudah mindahin ininya di notepad, jadi saya langsung aja seperti yang dari awal, dari gender dulu kita mulainya sampai ke si depression. Oke, untuk setiap abis ngisi satu kolom itu kita koma dan spasi, karena kalau nggak di spasi itu bakal error, dia nggak bakal muncul. Dan ini seperti biasa depression, langsung aja kita tutup kurung dan enter. Nah, nanti dia bakal Postgres-nya seperti ini. Lalu ini kita pindahin dari data apa ya? Data apa? Dari data Excel-nya, karena saya nyimpen data Excel-nya di PostgreSQL, jadi kita harus copy nama path-nya dulu gitu. Ada rumusnya. Kok ada rumusnya? Iya, ada rumusnya buat mindahin si Excel ke SQL. Karena saya udah nyalin untuk rumusnya, jadi saya tinggal ini aja ya, Pak. Kebetulan saya sudah mempelajari, jadi mempersingkat waktu agar tidak nanti takut kedepannya saya ada error, jadi saya mau mempersingkat waktu, Pak. Oke, saya jelasin dulu. Di sini itu ada kutip satu si. Nah, di sini tuh untuk from itu kita harus menggunakan penggunaan garis miringnya 2. Kenapa 2? Kalau misalnya satu dia akan nggak jadi gitu tabelnya. Jadi ya program files, PostgreSQL, student version dataset, .csv. CSV itu adalah format Excel-nya CSV. Jangan lupa kita spasi, kita masukin delimiter. Delimiter adalah pemisah dari kolom yang kita buat di Excel. Karena saya pemisah yang menggunakan semikolon, jadi kita menggunakannya semikolon, titik, kutip 1, semikolon, kutip lagi, terus enter, CSV, header, terus titik koma. Nah, kalau udah kita enter, nah nanti dia akan tertulis copy 1299. Ini adalah berhasil berartinya, ini dari data saya sendiri 1299. Lanjut, kita itu harus memasukkan lagi nih si table kita, biar nanti kan kalau ini masih zero rows ya, nanti tuh ada rows-nya gitu yang di selanjutnya, nanti dia bakal ada lah isiannya dari tiap kolom. Nah, seperti biasa kita select lagi, select. Nah, untuk yang di row selanjutnya ini saya nggak mau masukin semua karena kebanyakan, jadi saya mau ngambil sekitar 8 aja dari ID sampai CGPA. Oke. Kita masukin. Nah, di sini ada ID, gender, age, city, profession, depression, work study hours, CGPA, work from study depression dataset. Nah, di sini kita menggunakan limit 20 karena ya limit 20 aja. Kalau kelebihan takutnya kebanyakan, jadi udah kita enter. Nah, nanti dia bakal tampilannya seperti ini ya. Kira-kira saya sampai 20 aja deh, kita more terus sampai 20. Oke, nanti dia bakal kalau udah selesai 20 rows, kita ini balik lagi ke Postgres awal. Oke, soal nomor 1 udah selesai. Lanjut kita ke soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 itu ada beranak ya, ada ABC. Untuk soal nomor 2 itu di nomor A-nya sendiri kita diperintahkan untuk membuat satu kolom baru pada tabel dari data sebelumnya di database dengan mengubah data numerik menjadi kategorik yang ada pada data tersebut. Oke, untuk mengubah data numerik menjadi kategorik, kita itu ada rumusnya tersendiri, yaitu menggunakan alter table. Alter table kita masukkan lagi student depression-nya. Alter table, student depression dataset. Aduh, maaf pilek. Terus jangan lupa kita add kolom. Average-nya, average varchar-nya sekitar, ini random aja ya, kita ngambilnya bebas, average varchar sekitar 50. Terus jangan lupa ditutup kurung dengan titik koma lagi. Titik koma. Terus kita enter. Ini kenapa error? Tuh kan? Saya sudah berpikir. Alter table student depression dataset add
Oh astaga, kolumnya n-nya kurang, jadi kita tambahkan n. Oke, add m, add kolom average varchar. Udah bener kan 50. Kita enter. Nah, alter table-nya berhasil. Langsung aja kita mau mastiin aja nih, kita select lagi. Kita ya buat mastiin aja sih, select dot shift bintang from student depression datasetnya lagi. Terus kita pakai titik koma. Aduh gatal. Masukin pakai titik koma. Kita enter. Nah, nanti dia bakal seperti ini karena ini banyak ya. Nih, ini banyak. Jadi nggak akan saya sampai bawah banget. Kita pencet aja key. Nah, jadi dia ngulang lagi. Kok ngulang? Maksudnya dia bakal munculin Postgres lagi. Terus, oke. Ini udah selesai berarti ya soal nomor A. Karena kan kita disuruh nyari tuh, mengubah data numerik menjadi kategorik. Belum dong, belum selesai. Maaf, belum selesai. Ini kan buat mastiin aja nih si select from. Lanjutnya itu baru kita update deh. Si rumusnya itu adalah dengan update dari data kita yang tadi. Karena kan ini mau diubah ya, jadi kita harus update. Emang rumusnya gitu sih. Update student depression dataset, terus kita enter. Nah, ini kita set average-nya. Kan di sini average-nya tadi. Kita tuh mau pakai 50 kan. Jadi kita set average-nya dulu. Set average sama dengan case. Nah, kenapa case? Karena case itu digunakan untuk membuat situasi kondisional kayak tadi untuk menjadikan kategori gitu kan. Kayak misalnya ada if, then, else gitu. Jadi untuk membandingkan gitu. Kita set average age. Masih ngomong apa? Set average sama dengan case, kita enter. Lanjut. Pilih. Kita masukin karena kita mau membandingkan ya, average kita pakai when cast. Terus kita ini. Nah, saya itu mau mengambil kolom CGPA untuk membandingkan angka yang paling rendah sama yang sedang gitu. Karena CGPA itu kan numerik ya, jadi dia mungkin lebih gampang, bukan lebih gampang sih, kayak enak aja gitu. Jadi saya pakai CGPA as numerik, terus kita tutup kurung, when cast CGPS numerik, terus pakai ini, pakai apa sih tanda ini, tanda apa ya, kayak ini, terus numerik berapa ya? Karena saya lihat di Excel paling rendah itu CGPA-nya 5, jadi kita tulis 5. Maaf, ya Allah, 500. Terus kita kasih nama karena itu paling rendah. Kita buka ini, pokoknya tiap kalau mau ngasih suatu keterangan kita harus pakai kutip 1, dan rendah. Satu lagi tutup lagi nih kutip 1-nya. Oke. Sebagai rendah, terus kita enter when case CGPA as numerik kurang dari 5. Astaga, ini tanda kurang dari 5, tanda rendah. Enter. Sama lagi when, diginin aja ya, capek. Nah, kalau yang ini when case CGPA as numerik, ini kita ganti ininya, kita hapus between ya, karena kita mau nyari average. Between kita copy ini, between C5, between 5 and, karena orang tuh rata-rata yang sedangnya itu standarnya 7, jadi saya ngambil di Excel datanya 7. Nanti Bapak lihat aja di Google Drive. 7, dan berarti sedang lah kita consideringnya ya. Kita hapus, kita ganti sedang. Nah, capek. Sedang
kok bingung, sedang, terus baru kita spasi, nggak di spasi deng, spasi nggak ya, enter deh kayaknya, ya enter, duh jangan error kayak ya Allah. Terus di sini kita masukin else, terus ini kutip tinggi, karena tadi kita set average case-nya ini apa sih kok ngomong apa, tinggi kutip terus n, terus kita titik koma semikolon, terus kita enter. Nah ini udah diupdate, jadi nomor 2 ini nomor 2 yang A sudah diupdate ya, datanya, data numerik jadi kategorik udah update. Jadi kita mau mastiin lagi nih udah bener apa belum, udah diubah apa belum si GPA, maksudnya udah di considering sebagai yang average. Kita select terus spasi ini maaf Pak pilek, from ini buat mastiin aja kok, titik koma, enter. Ini dia nih, ini kan ketahuan nih si GPA nih, kita mau lagi, maksudnya ketahuan yang si GPA-nya tinggi, si GPA-nya kecil, nih yang average kan, maksudnya sedang nih. Average itu apa sih artinya? Average itu sedang kan, iya. Kok rata-rata sih? Sorry Pak, aduh bahasa Inggrisnya jelek. Nah tuh, ini ada yang 5 nih, ini masih aman lah ya. Tuh, ya pokoknya segitu. Tuh, kan ada considering ya kan, ada yang dianggap tinggi, ada yang dianggap sedang, ada yang rendah nggak? Coba aku mau lihat yang rendah, tinggi semua ya. Oke, jadi karena rendahnya bawah banget, jadi kita lanjut aja Q. Nah, udah ya berarti udah nih nomor 2A. Oke, 2A udah aman ya, si numerik menjadi kategoriknya. Sekarang yang nomor 2 itu soalnya kita harus mengambil 50 baris pertama dan 3 kolom pada data tersebut dari data di Excel saya, yaitu student depression dataset. Oke, lanjut aja, kita select lagi select lagi gender. Saya mau ambil data awal kolom awal tuh apa sih? Gender, age, city. Oke. Gender, age, city, from student depression dataset. Karena disuruhnya 50, jadi kita limitnya 50 aja. 50, terus jangan lupa dengan titik koma. Enter. Tada. Nah, ini nanti jadinya seperti ini, Pak. Kan tadi disuruh gender, age, city. Nanti dia munculin ada female umurnya 25, kotanya di kalian. Sampai si male ini umur 18, kotanya di surat. Oke, more. Karena banyak, kita next soal ya. Oke, lanjut. 2B selesai, kita lanjut nomor 2C. 2C itu kita disuruh untuk buat table kedua dari table pada soal pertama. Ini mana table kedua nanti dari student depression dataset itu berisi dari data 4 kolom terakhir dan kita ambil baris ke 100 atau 200. Oke, kolom terakhir itu apa ya? 4 kolom terakhir. Mana nih? Work, financial, family, depression. Oke, karena 4 kolom terakhir dari sini ya, work, financial, family, sama depression. Jadi kita ambil dari situ ya. Gimana ya caranya? Nah, dari sini aja deh. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Oke, dari sini aja.
Jujur pegel. Oh, jangan lupa kita create table dulu. Oke, create table kayak awal lagi. Create table student underscore depression underscore data set. Karena mau table kedua, jadi saya namainnya underscore table 2 gitu. Terus S, nah ini bedanya kalau yang ini harus pakai S. Terus kita enter. Nah, baru di sini kita select si work study hours. Kita select work study hours, koma financial underscore stress, financial stress underscore stress, koma spasi family history. Ini saya lihat di Excel Pak datanya. Aduh salin aja deh. Capek. Family history of mental illness. Family history. Oke, saya lupa spasi. Maksudnya ya lupa underscore mental illness. Terus kalau nggak salah yang terakhir tuh depression ya. Oke, koma depression. Terus udah nih, depression udah selesai. Berarti nggak usah kita koma lagi, langsung spasi fromnya kita ngambil dari yang di Excel, nama Excel kita tadi, student depression underscore data set. Kita ambil terus kita enter nggak sih? Ya enter. Karena ini udah diminta 4 kolom terakhir, kita masukkan where ID mana? Ya aku ngapain mana ya? Belum ditulis. Berarti saya tulis sendiri. Where ID, karena tadi mintanya baris ke 100 dan 200, jadi kita masukin where ID between 100 and 200. Terus titik koma. Terus kita enter. Nah, ini nanti select 101 itu udah berhasil ya. Terus ini di Postgres yang ini baru deh kita seleksi table kedua ini untuk memastikan select kayak rumus tadi lagi, select from student depression underscore dataset underscore 2 terus titik koma, terus tuh enter. Nah, ini udah jadi ini adalah 4 kolom terakhir dari nomor 2C. Kita more Q. Oke, yang di SQL udah selesai, kita lanjut ke RStudio. Next. Oke, lanjut kita ke soal sintaks RStudio di nomor 3. Nah, di nomor 3 itu ada 3A dan B dan C. Untuk di 3A sendiri itu kita harus connecting data R dulu ke database, terus nanti tarik table soal 1 dan soal 2C. Ini mana di soal 1 itu ada table student depression dataset, sama di soal 2C itu ada student depression dataset 2. Oke, pertama-tama sebelum kita connecting data, kita harus install package dulu. Install package, terus jangan lupa kutip 2 DBI, terus abis itu kita blokir. Abis kita blokir, kita run. Ini kita yes aja, nanti dia bakal memproses. Oke, ini berhasil, kita install lagi. Install package, kutip 2, kita masukin R Postgres. Karena kita mau dari ini ya, datanya kan dari Postgres SQL. Oke, kita blok lagi, kita ini. Lanjut, kita install lagi. Terus kutip, habis itu kita masukin dplyr. dplyr. Oke. Ini kita run lagi. Oke, clear. Nah, next step itu kita ke kolom paling atas, kita masukin library.
library dbi, ini nanti kita run. Oke, nevermind, kita lanjut aja ke library lagi. Kita lanjut ke library lagi. Di sini kita masukin R Postgres. Oke, kita run. What? Kok error ya? Kita ulang lagi dari awal coba. Bisa ya. Oke. Oh, ini kesalahannya karena P-nya nggak huruf gede, jadi P-nya harus gede ya. Saya nggak teliti, sorry Pak. Oke, lanjut kita connecting. Nah, connectingnya itu kita harus mengetik kon, terus kita spasi, kita kasih panah, garis, kok ini? Kita kasih panah, garis, terus kita ketik db, C-nya besar, connect. Nah, akan muncul kan db connect, nanti buka kurung dia, kita enter aja. Kita masukin R Postgres. Nah, abis itu kita titik 2. Terus kita masukin apa R Postgres-nya? Kita masukin Postgres. Nah, kan ada nih. Masukin Postgres, buka kurung, nanti otomatis kita kasih koma, kita enter, kita masukin db name. Nah, db name ini nanti kita udah mulai pakai sama dengan kok tambah. Terus pasti udah pakai sama dengan, terus nanti pakai kutip 2. Nah, jangan tertinggal kutip 2 karena nanti nggak bakal ke-detect. Kalau misalnya nggak, db name Postgres jangan lupa koma. Seperti di SQL harus di koma terus. Kita enter lagi, kita masukin host kita spasi, kita sama dengan, terus kita spasi, kita kutip 2 lagi, kita masukin localhost kayak tadi, kayak di SQL Postgres, localhost, port kita 5432, user kita Postgres, sama password kita si kucing Sya itu tadi. Nah, udah kita koma, kita enter. Nah, untuk port sendiri kita nggak usah pakai kutip. Tanda petik kok kutip sih, tanda petik 2. Terus ini masih koma lagi, enter. Kita masukin lagi user, terus kita spasi sama dengan tadi ini kita siapa ya? Nah, oke, Postgres. Oke. Nah, ini masih koma, dan yang terakhir password kita masukin sama dengan ini masih spasi kutip, petik kucing Sya 26. Oke. Ini dari con sampai menutup si tutup kurung ini kita run. Oke. Ini berhasil ya. Tuh, ini berhasil. Kita tutup. Kalau kok kecil banget. Panik dikit. Oke, kalau udah nih kita langsung spasi aja. Nih kita udah mulai masuk ke soalnya. Jadi karena kita mau menghubungkan tabel 1 sama 2C, kita harus menghubungkan tabel pertama dulu nih. Oke, karena biar saya nggak pusing, kayak saya pakai kalimat. Di sini kita tulis dulu menghubungkan. Sebenarnya ini buat biar nggak lupa aja sih. Menghubungkan tabel pertama. Nah, di tabel pertama ini rumusnya kita harus masukin nama data kita tadi, student depression dataset. Terus ini nanti jangan lupa dipakein panah dan garis. Terus kita pakai db R gede read table, kan nanti ada tuh. Nah, nanti ini digedein aja, db read table.
Nah, DB readable. Nah, di sini kita S, kita masukin connecting lagi, koma, kita masukin ininya lagi, tapi kita pakai petik 2, student depression dataset. Oke. Enter. Nah, yang kedua itu kita harus ngapain ya? Kita harus tampilkan dulu. Tampilkan beberapa baris pertama dari tabel. Ini buat ini aja sih, buat keterangannya aja. Nah, baru kita masukin sih rumusnya lagi nih, head. Nah, head enter, terus nanti bakal ada itu buka kurung head, kita masukin si student depression dataset kita lagi di si kurung ini. Halo, nyala. Oke, di head student depression dataset ini kita blok dari menghubungkan tabel pertama sampai tampilkan beberapa baris dari tabel. Nah, nanti dia akan muncul seperti ini. Akan ada ID, gender, age, city, semuanya nanti keluar sampai si depression. Nah, ini ada average-nya. Nah. Oke, sudah dihubungkan ya tabel pertama. Kita lanjut untuk menghubungkan tabel kedua. Jadi kita ini dulu, kita ketik dulu. Nah, di hubungan tabel kedua sama, rumusnya sama. Pakai student depression dataset lagi, tapi bedanya ini yang kedua. Nah, sama juga pakai DB table. Tapi bedanya dikasih 2. Nih digedein deh. Ini gedein nih mana? Oke. Udah ya. Enter. Baru kita tampilkan lagi beberapa baris dari baris pertama dari si tabelnya ini. Oke, kita enter. Di sini baru kita masukin si head student depression dataset yang kedua. Oke. Nah, seperti di tabel pertama, kita harus kita blok si tabel kedua ini, kita run. Nah, nanti ini akan muncul di sini. Ini berhasil ya. Tadi tabel kedua itu kalau nggak salah 4 kolom terakhir. Tadi 4 kolom terakhir ada work study hours, ada financially stress, ada family history of mental illness, dan ada depression. Kalau sudah berhasil, kita lanjut ke soal yang 3B. Oke. Di soal nomor 3B itu nanti kita akan analisis deskriptif ya. Nah, analisis deskriptif yang akan saya pakai itu nanti saya akan menghitung minimalnya, menghitung maksimalnya, dan juga menghitung meannya. Nah, tapi sebelum kita memasukkan rumus-rumus dari minimal, maksimal, mean, kita harus mencari dulu nih rumus dari si kolom yang numerik itu yang buat diubah. Maksudnya yang buat di kolom yang numerik untuk di analisis deskriptif minimal, maksimal, meannya. Nih kita ketik dulu rumusnya. Rumusnya itu if, terus buka kurung, spasi, tanda seru mana? Tanda seru. Nggak usah spasi. Astaga. Tanda seru. Is.numeric. Nah, is.numeric. Nanti ini ada buka kurung lagi di dalamnya. Kita masukin nih student depression dataset. If is numeric student depression dataset. Ini kita pakai yang mana? Nih. Nah, ini tuh ini tuh logo, kok logo sih? Pokoknya ini simbol kayak S dicoret kayak doa.
simbol dolar gitu. Kita ini tuh untuk melihat kolom-kolom kita yang ada pada table yang sudah kita hubungkan connect tadi. Karena saya mau pakai yang numerik, jadi saya mau pakai numerik yang edge aja biar lebih gampang mencarinya. Oke, kalau sudah kita keluar dari si tutup kurung ini, kita spasi, terus kita kita kasih ini, terus kita masukin nih si student depression lagi, dataset H lagi di dalam sini. Nah, terus nanti di spasi kisah kita kasih, ini bisa panjang banget ya, kita kasih di enter deh, kita kasih apa sih, kita kasih ini panahnya mana, panah, terus kita spasi s dot numeric, masukin lagi student depression-nya di kolom. Ini ketinggalan. Ini tuh yang rumus ini, simbol ini tuh untuk mencari kolom kita yang mau kita pakai untuk mencari si numeriknya. Terus kalau udah, ya udah, kalau udah. Nah, kalau udah ini kita blok dan kita run. Apa lagi yang error? Unexpected SMS if dot oh astaga, H as numeric, coba kita ulang ya, kita ulang lagi, apa yang salah? If is numeric student depression age kolom. Kok ini bisa nggak jauh gitu? Ini tuh ternyata studentnya itu harus jauh, jadi nggak bisa dia kalau misalnya disatuin di atas, itu harus di bawah gitu. Yaudah ya, kita blok, kita run sampai si tutup kurung ini, kita run. Nah, baru dia berhasil. Tuh dia berhasil. Oke, kita lanjut ke menghitung. Kita harus menghitung minimalnya dulu. Ini saya kasih keterangan biar saya nggak bingung. Menghitung min. Nah, kita menghitung minimal. Nah, jadi rumusnya itu adalah minimum underscore age min. Itu ada tuh tadi. Nah, enggak pakai kurung. Ini aja, min age terus underscore ini min buka kurung, kita masukin si student depression age. Apa sih? Oke. Oh, ini dataset kita. Sorry, kaget kepencet. Nah, kita masukin ini. Terus masih dalam kurung, kita koma, kita masukin .na.rm, ini rumusnya. Nah, enter sama dengan
sama dengan true. Oke, udah. Kalau udah kita blok, run. Nah, ini dia keluar. Belum. Ini hasilnya belum ada ya, karena ini masih rumus. Jadi kita taruh dulu satu-satu. Oke, tadi kan menghitung min, kita salin dulu. Kita sekarang menghitung max. Nah, buat max juga sama. Max tuh sama rumusnya. Ini tinggal diganti aja apa namanya. Max, min, max. Oke, dah. Kita blok, kita run. Oke, ada. Oke, lanjut. Enter lagi, kita menghitung. Harusnya semua aja ya. Menghitung man. Sama juga ini man. Rumusnya sama man. Oke, ini ganti aja man. Kita juga hitung man. Kita blok man. Kalau di blok kita run. Nah, ini rumusnya sudah tampil semua ya di output sininya, di konsol ininya. Oke, kalau sudah, kita lanjut menampilkan hasilnya nih. Pakai kalimat lagi, menampilkan hasil dari minimum, maksimum, dan mean dari age, dari umur. Nah, rumusnya adalah kita menggunakan cat, terus buka kurung. Nggak pakai ini ya. Cat, kutip, minimum, buka kurung, age, minimum, spasi, buka kurung age, terus kasih ini, terus ketik 2, koma, spasi, min age, koma, spasi, ini garis miring, n adalah nilainya. Nih, kurang. Coba ya, aku coba yang minimum dulu. Biar kelihatan. What's wrong? Unexpected. Cat minimum age titik kutip koma. Oh iya, astaga. Lupa dikasih spasi, maaf. Maaf Pak, ini saya lupa kasih spasi. Oke, kita ulang kasih spasi ya. Kitaran. Nah, ini dia keluar ya 18 minimum umur di student depression dataset. Mahasiswanya minimum, mereka semua yang minimum 18. Oke, kita lanjut lagi, enter. Rumusnya semua sama, tinggal diganti aja. Di sini kita ganti maksimum. Ininya diganti max. Minimum age max, terus kita enter lagi. Aduh. Ini nanti mau saya langsung blok aja yang 2 ini. Minimum ganti mean. Terus ini kita ganti mean juga. Oke, kita blok dua-duanya, kita run. Apalagi, astaga. Cat maximum age resemble n. Oh iya. Lagi dan lagi, ya Allah. Maaf Pak. Ini kita tunjukkan ini. Oke. Kita run. Nah, ini sudah tertampil lah
dari minimumnya 18, maksimumnya 14, dan meannya nilai tengahnya adalah 25,70.593. Oke, nomor 3B selesai, kita lanjut 3C. Oke. 3C itu soalnya adalah 3C itu kita harus bikin kolom baru, di mana kolom baru itu nanti kita harus mengubah data numerik ini jadi data kategorik. Oke. Kenapa? Makanya kita analisis deskriptif di soal 3B. Kenapa harus numerik? Karena di 3C itu nanti kita harus mengubah data numeriknya ini jadi kategori gitu. Sesuai arahan Bapak juga dari Zoom. Jadi gitu. Nah, untuk menjadikan numerik kolom numerik menjadi kolom baru kategori, kita harus kasih kalimat dulu biar saya tidak bingung. Menambahkan kolom baru dengan data kategorik, misalnya itu kita mengelompokkan tadi tuh yang data CH, kita mengelompok data CH menjadi kategori. Nah, jadi kategori. Terus ini mana nanti menjadi kategori itu maksudnya definisi yang kayak low dari umur itu, untuk kategori low untuk dari 0 sampai 10. Terus medium kalau untuk mediumnya sendiri, dan high maaf pilek. Oke, aku lupa ngasih tanda kurung. Enggak. High itu untuk lebih dari 50. Mana ya tadi tanda? Kok ini sih? Nah, udah ya keterangannya. Lanjut aja kita masuk ke rumusnya. Rumusnya itu adalah kita sudah garis cut. Nah, ini kita masukkan si student depression dataset student depression dataset age. Lupa terus. Nah, ini nanti masih enter di bawah ya. Student depression dataset age koma breaks sorry Oke. Ini kita run. Nah, nanti dia akan menampilkan ini. Yeay. Ini sudah keluar ya. Mana yang
kategorik kategorik rendah, kategorik sedang, dan kategorik tinggi. Nah, ini untuk kategorik rendah, kategorik sedang, kategorik tinggi. Ya, nanti ketahuan lah ya, mana yang sedang, mana yang tinggi. Ini nih. Astaga. Mana ya? Oke, sudah selesai semuanya. Dari pertama tadi kita mengerjakan sudah selesai semua. Terima kasih Bapak. Mohon maaf banyak yang error sebelumnya. Mohon dimaklumi. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.